Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Serkat Podcast, merdekakan pikiranmu. Pemuda adalah pilar utama dan aset yang paling berharga untuk Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Selamat datang Bung Zendri. Semangat. Nah, Bung Zendri ini adalah Ketua Karang Taruna sekaligus Ketua KNPI Kecamatan Sukaraja. Sehat Bung Zendri? Alhamdulillah sehat. Bung Zendri udah berapa lama jadi Ketua Karang Taruna? Jadi Ketua Karang Taruna di Kelurahan Babatan Desember nanti pas 2 tahun. Dong. 2 tahun. Angka yang baru tapi dianggap lama juga ya. Jadi Bung Zendri udah 2 tahun. Luar biasanya Bung Zendri ini eventnya sangat-sangat luar biasa ya. Kemarin saya datang itu Festival Merah Putih. Festival Merah Putih itu luar biasa sekali. Baik Bung Zendri, boleh diceritakan tantangan untuk pemuda di Babatan? Karena kita tahu bahwa pemuda ini kan, apalagi Gen Z, Gen Z ini kan, Gen Alpha, milenial ini kan rasa malas. Bagaimana sih Bung Zendri bisa membuat anggotanya bergerak, terus bergerak dan ternyata bertindak, itu bagaimana itu? Oke, berbicara tentang bergerak Ya. terkait di kepemudaan di generasi Z, milenial dan generasi anak-anak muda zaman sekarang. Yang paling pertama kita harus tahu tentang lapangan, situasi tentang apa yang sedang kita pimpin, apa yang sedang kita gerakan, dan apa yang sedang kita ingin tuju di organisasi kepemudaan yang sedang kita pimpin itu. Dan dalam kegiatan Karang Taruna sendiri, tantangan hampir sama dengan organisasi-organisasi pada umumnya. Ada yang mau, ada yang tidak mau, ada juga yang tidak peduli. Oh ya. Enak kalau dia ini masih melihat. Kalau yang tidak mau melihat, waduh, berat bang. Oke, dalam pergerakan saya sendiri, di Kelurahan Babatan, saya ambil strateginya hampir seperti menulis skripsi. Kita harus tahu latar belakang, rumusan masalah, sampai apa yang ingin kita tuju dari tulisan kita. Waktu pertama kali diamanahkan menjadi seorang ketua di Karang Taruna Kelurahan Babatan dan pemimpin di antara anak-anak muda, saya survei terlebih dahulu, datangi orang-orang tuanya yang usianya itu kira-kira sudah dianggap sepuh. Ya, sudah dianggap sepuh. Jadi kita tanya, apa sih cita-cita nenek moyang sampai hari ini? Ya? Mereka bingung jawabnya. Terus apa yang diinginkan di Kelurahan Babatan ini? Ya nggak tahu kata mereka. Oke, dari 10 jawaban hampir sama. Bisa tidak di Babatan ini diajak kompak, yaitu anak-anak mudanya solid, terus kita ini menjadi desa atau kelurahan yang maju. Jawaban dari 10 orang ini hanya 1 yang bilang bisa. Sepesimis itu waktu itu ya? Ya. Maka dari itu, karena 1 orang inilah yang bikin saya semakin bersemangat. Betul. Untuk memulai. Saya cekoki anak-anak muda ini, saya kasih, kita punya gambaran seperti ini di Kelurahan Babatan. Dari beberapa kali pemilu, Kelurahan Babatan tidak pernah. Oh, kok pemilu ini dibahas ini? Karena pemilu kan seperti itu lah. Karena tidak ada dari Babatan itu yang dapat di beberapa kali. Oh, belum ada wakil ya? Kesempatan pemilu tidak ada yang dapat. Ada di tahun pertama pemilu di 2004 kalau tidak salah, tapi setelah itu tidak ada lagi. Kenapa Bung Zendri menjadikan itu parameter? Kenapa itu? Di sana, Rang. Oh, untuk kekompakan ya? Untuk kekompakan. Karena saya percaya bahwa dengan permasalahan orang-orang akan berpikir dan orang-orang akan bersatu. Sama seperti anak muda. Itu awal mula saya mulai pergerakan. Terus tidak sampai di sana, Rang. Kita harus memberikan bukti terlebih dahulu. Pertama kali program yang saya ambil namanya Betandang. Oh, Betandang. Nah, Betandang ini mengambil
3 hal di masyarakat. 1 dukungan, 2 data, 3 itu dana. Berarti Bung Zendri ini memakai teknik kampanye ini ya, door to door ya. Door to door. Jadi kami kan tidak ada uang sebagai organisasi awal di Oh, buntu ya? Buntu. Buntu. Tidak ada uang. Terus Besok itu kan buntu. buntu. Jadi dalam kegiatan Betandang itu, kami seluruh anak-anak muda pengurus turun ke lapangan, iming-iming mendata anak muda. Dapat data anak muda kami. Kurang lebih 400 anak muda di usia 30 tahun ke bawah. Luar biasa ya. 400. Di hitungan terakhir kami 431. Kalau hitungan terakhir kami usia 30 tahun ke bawah. Berarti 30 sampai 40 itu bisa jadi sampai 500 berarti ini. Kalau kita masukkan 30 sampai 40. Kurang lebih 500 berarti. 500. Masyarakat di Kelurahan Babatan warganya berjumlah 2.700 sekarang. 2.700. Kalau dihitung-hitung ya kurang lebih segitulah untuk Luar biasa. wilayah Babatan. Oke, Bung Zendri, kita tahu ya kepemimpinan ini kan adalah seni. Tiap orang itu disebut pemimpin berarti dia mempunyai pengaruh. Nah, dalam memimpin katakanlah KNPI, itu apa nama itu Karang Taruna, apa yang paling besar hambatan? Hambatan. Ya, Tantangan itu sendiri pada dasarnya saya bagi 2 ya, kalau di wilayah kita. Pertama SDM, yang kedua SDA. Kedua hal ini dalam roda organisasi seperti kendaraan. Ada yang menjadi mesin dan ada yang menjadi rodanya. Dan organisasi itu sendiri wadahnya. Jadi hambatan kita terletak spesifik pada 2 hal itu, SDM dan SDA. SDM kaitannya sangat erat dengan kemauan. kemauan Banyak ya. orang-orang banyak sekali yang pintar, punya kemampuan, tapi belum tentu mau. Betul. Karena biasanya tidak sesuai dengan visi ataupun tidak sejalan dengan apa yang mereka mau. Ini jadi tantangan untuk kita. Sekaligus bisa jadi hambatan kalau tidak ada yang percaya sama kita. Konsep dari kepemimpinan sendiri kita harus mendapatkan 2 hal kan. Trust, kepercayaan, dan satu lagi respect. 2 hal ini yang saya pelajari supaya di SDM pelan-pelan orang-orang bisa ikut. Mau. Jadi visi itu tidak semerta-merta langsung bisa ditancapkan, Tidak itu nggak bisa bisa ya. Ya sama seperti proses kita berpacaran. Pacaran ya? Iya. Ada PDKT terlebih dahulu, pengenalan, sampai ke tahapan-tahapan selanjutnya. Dan berkaitan dengan SDA, organisasi tidak akan pernah bisa berjalan tanpa adanya fasilitas, sumber daya alam yang dimiliki. Logistik lah bahasanya. Logistik Ya. bahasanya kan. Dari logistik itu yang paling umum kita kenal dengan namanya hepeng. Uang. Ya. Bagaimana mengelola keuangan organisasi supaya ini bisa berputar di organisasi itu sendiri. Yang saya sampaikan tadi, kami mulai dengan modal 3.300.000. Cek lagi, ada tidak kira-kira peluang kami dapat uang. Setelah saya cek di anggota, ternyata bikin usaha belum bisa. Ada alternatif lain atau tidak? Betul. Kami cari alternatif. Di Babatan ternyata ada industri. Industri. Perusahaan banyak. Kita cari. Ada tidak aturan yang bisa diajak kerjasama untuk CSR ya. membangun anak-anak mudanya kan. Kita bangun kerjasama dengan mereka supaya anak-anak muda kita bisa didorong secara kemampuan mereka. Mau ternyata. Dimulai dengan angka 100.000 dengan 7 perusahaan. Berarti 700.000 ya? 700.000 1 bulan. Per bulan berarti? Per bulan. Kecil juga 700.000. Untuk tahap awal ya. Untuk tahap awal ya. Ya seperti itulah kan keadaannya kan. Karena kita belum bisa memberikan bukti yang cukup bagi mereka kan. Makanya kita ya tidak apa-apalah 100.000. Jadi dimanapun logistik itu penting ya. Penting sangat. Tapi yang paling penting itu visi ide tadi ya. Nah,
Luar biasa. Ini Bung Hendri ini Bung Zendri ini luar biasa. Karena terakhir saya dengar dia menggadaikan motor untuk acara. Nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Oke, tadi terakhir saya dapat kabar kan, Bung Zendri ini menggadaikan motor untuk acara Festival Merah Putih. Kok bisa berani tuh menggadaikan motor ini? Oke, cukup panas ya kan. Nah. Kalau berbicara tentang kenapa seorang pemimpin itu harus berani ambil resiko. Betul. Ya karena kita mengambil tindakan tanpa ada kalkulasi terbaik, ada kalkulasi terburuk. Ya. Yang saya hadapi kemarin adalah kalkulasi terburuknya. Resiko terburuk itu mau tak mau seorang pemimpin harus ambil. Yang penting kegiatan berjalan. Yang terpenting. Dan sukses. Alhamdulillah. Itu yang paling penting. Ya seperti itu lah. Jadi waktu itu kekurangan dana sampai berapa sehingga harus motor digadai itu? 7 juta. Tapi udah balik kan motornya? Alhamdulillah posisi motor sekarang udah balik dan BPKB-nya udah saya ambil kembali. Wah, alhamdulillah. Berarti sukses itu barangnya. Dalam waktu 1 minggu. Oh, 1 minggu. 1 minggu sesudah acara berarti? Ya. Oh, alhamdulillah. Karena risiko itu luar biasa ya. Siap. Harapan Bung Zendri untuk ke depan untuk pemuda Seluma, khususnya untuk pemuda Babatan, apa yang harus dilakukan? Oke, untuk pemuda Babatan khususnya dan pemuda Seluma umumnya. Ya. Pertama kali yang saya dapat dulu, kenapa saya mau terjun di kepemudaan. Ini dari senior, dia bilang. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa maju kalau kita tidak punya rasa bangga. Dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah maju kalau kita tidak tahu tentang wilayah kita sendiri. Jadi saya merasa bahwa saya sangat minim pengetahuan, pemahaman tentang daerah saya. Dan setiap saya berangkat berkenalan dengan teman-teman yang berada di luar, saya bingung apa yang mau saya banggakan terhadap Babatan dan Seluma. Ya. Jadi saya memulai itu untuk anak-anak muda ini, ayo kita bangga dengan daerah kita. Bangga dulu. Kita harus bangga dengan daerah kita, karena dengan rasa bangga itu kita akan memulai. Walaupun kita tahu sebenarnya kan, mungkin ada kekurangan, Jelas lah kalau itu. ada tantangan dan hambatan. Tapi dengan rasa bangga itulah kita memulai. Dengan pemahaman juga kita memulai. Harapan saya untuk anak-anak muda di Kabupaten Seluma, jangan terlalu banyak hitung-hitungan. Oh, hitung-hitungan. Ya, karena kita anak muda loh. Anak muda ini tanpa kalkulasi gas. Ya. Minim tetap laju ya. Saya pernah dengar kata-kata dari Dang Nanda sendiri, habiskan jatah gagal. Nggak tahu itu dari referensi mana. Betul. Habiskan jatah gagal kita di masa muda, Betul. supaya nanti kita dengan bijak di usia matang. Luar biasa. Dan hari ini saya mengajak anak-anak muda di Kabupaten Seluma khususnya, yuk kita habiskan jatah gagal itu Luar biasa. dan lakukan yang terbaik. Ini ngambil dari Dang Nanda semua ini, teman-teman sekalian. Lakukan yang terbaik hari ini, karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa, dan untuk memajukan daerah kita harus memulai. Cuman itu saja. Siap. Terima kasih Bung Zendri sudah datang di Serikat Podcast. Inilah Bung Zendri, insya Allah pemimpin masa depan. Terima kasih Bung Zendri. Siap.